Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan Bapak Wahyu Prabowo, yang kami hormati Kepala Perpustakaan Bapak Nur Muhyadi, narasumber kegiatan Bapak Stebi Julio Nathan, Bapak Ibu pendamping, serta hadirin peserta pelatihan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom hari ini dalam kegiatan pelatihan menulis kategori SMA, SMK, MA tingkat kota administrasi Jakarta Pusat. Hadirin yang terhormat, mengawali acara pertama yaitu sambutan dari PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, yang kali ini diwakili oleh Pustakawan Sudip Busip Jakarta Pusat. Untuk itu, kepada Ibu Ime dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rifa. Terdengar suara saya, izin? Sudah terdengar, Ibu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat narasumber pelatihan menulis Bapak Stebi Julio Nathan bersama dengan rekan-rekan dari ruangmenulis.id. Yang saya hormati perwakilan dari Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Jakarta Pusat, Bapak Ibu guru pendamping, serta siswa-siswi peserta pelatihan yang kami semua banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat perkenannya hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan pelatihan menulis jenjang SMA, SMK, MA yang dilaksanakan di tingkat kota administrasi Jakarta Pusat. Mohon izin, seizin pimpinan, sedianya Bapak PLT Kasudin yang akan membuka kegiatan ini, tapi karena beliau juga selaku sekretaris dinas, ada tugas lain yang harus dilaksanakan. Jadi saya izin membuka kegiatan ini di siang hari ini. Kegiatan yang diselenggarakan sebagai bentuk komitmen kami untuk meningkatkan budaya literasi khususnya bagi siswa-siswi jenjang SMA, SMK, MA di wilayah Jakarta Pusat. Ini sedianya kami selenggarakan sebagai pelaksanaan dari lomba menulis di tingkat kota. Kita sadari bersama ya Bapak Ibu dan adik-adik semua, menulis bukan sekedar menuangkan kata, tapi juga melatih berpikir kritis, kreatif, dan terstruktur. Untuk itu, kami berharap pelatihan hari ini menjadi awal yang baik bagi para peserta untuk mengembangkan potensinya di bidang kepenulisan, baik itu menulis cerpen, puisi, artikel, maupun karya ilmiah nantinya. Kami juga hari ini mengundang narasumber yang tentunya berpengalaman di bidang kepenulisan, tentunya akan berbagi ilmu bersama di siang hari ini dengan pengalaman secara langsung kepada kalian semua. Jadi kami berharap manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk aktif bertanya dan berdiskusi, serta jangan ragu juga untuk menunjukkan karya kalian. Sejalan dengan pelatihan ini, Bapak Ibu, kami informasikan kembali adik-adik semua sekalian juga bahwa Sudin Pusip akan melaksanakan lomba menulis yang sosialisasinya di tingkat kota akan dilaksanakan pada esok hari pada Selasa 6 Mei 2025. Besar harapan kami, kalian semua juga bisa ikut berpartisipasi dan menyebarkan informasi ini seluas-luasnya kepada seluruh siswa-siswi di Jakarta Pusat, baik itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat. Mudah-mudahan kesempatan hari ini bisa menjadi persiapan juga buat adik-adik untuk bisa mengikuti lomba dan mengirimkan karya terbaiknya. Siapa tahu bisa menjadi awal ide, kira-kira menjadi gambaran untuk kalian yang tadinya belum punya ide menulis hari ini karena pelatihan jadi semakin punya gambaran untuk mau menuangkan ide. PowerPoint yang saya bagikan. Apakah sudah terlihat kira-kira adik-adik? Sudah terlihat, Pak Stebi? Sudah ya? Sudah. Oh, oke. Iya. Kak Stebi, tolong suaranya lebih kencang sedikit ya. Oh, sebentar. Mungkin cek sudah kencang? Halo, suaranya Ya. udah jelas? Oke. Ah, ah. Nah,
Di kesempatan kali ini, tema yang akan dibawakan atau saya bawakan adalah membangun narasi yang menarik. Mungkin ini eh, relate gitu ya, atau berkaitan dengan lomba novel yang akan diikuti oleh teman-teman di tingkat SMP maupun SMA yang diadakan oleh Perpustakaan Jakarta Pusat. Jadi, ketika kita berbicara soal novel, kita berbicara soal tulisan-tulisan fiksi. Dan tulisan-tulisan fiksi itu adalah tulisan-tulisan yang mengikat secara narasi. Nah, sampai di sini kira-kira nih apa tuh? Atau kenapa sih sebenarnya kita butuh narasi? Mungkin ada yang mau angkat tangan nih, ada yang mau sharing-sharing. Atau kalau malu angkat tangan boleh diketik kayak gitu. Kenapa sih kita itu membutuhkan narasi gitu? Ada yang sudah ngetik nggak ya? Gitu. Ada yang sudah mengetik kah? Atau ada yang mau mengangkat tangan? Aku nggak kelihatan ya teman-teman di sini. Sebentar-sebentar, aku tidak kelihatan kalian semua. Harus kekecilkan. Ya, teman-teman, eh kalau ada yang ke tangan, silakan yang apa dinyalakan saja speakernya. Kalau mau menjawab kenapa sih kira-kira kita membutuhkan narasi yang menarik tuh. Ya, teman-teman, eh, setiap orang itu suka sekali dengan yang namanya cerita. Jadi kalau kita sedikit tarik mundur di belakang, narasi itu apa sih? Teks narasi itu apa sih? Narasi itu adalah teks yang berisi kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan kronologis, berdasarkan aluran waktu. Boleh maju alurnya, boleh mundur gitu, boleh juga flashback, maju mundur, eh, seperti yang disampaikan Sarini. Aduh, ini teman-teman masih mengenal Sarini nggak ya? Tapi seperti itulah. Narasi ini biasanya menjantung dari cerita. Tapi kenapa dia itu menarik, dia itu penting? Aku sudah ngasih sebuah gambar. Ada yang tahu ini film diambil dari film apa? Kalau ad- kalau ada yang menjawab film Venom, benar. Jadi ini adalah tokoh wartawan gitu. Eh, Iya benar itu ada Nesya, Venom Kak gitu. Nah, ada tokoh wartawan yang dia aktornya kan di Venom itu, dia bertanya kepada Cletus Kasidi. Jadi kayak, do you want to apa itu namanya? Ayo jelaskan, ceritakan gitu. Kamu mau ceritaku apa enggak nih? Kamu mau tahu sekarang apa mau tahu nanti kayak gitu. Nah, narasi ini penting balik ke tadi gitu. Kan kita senantiasa kalau cerita, terus habis itu kita berhenti, kita senantiasa ditanya pertanyaan yang sama ya oleh teman-teman kita. Kok separuh aja sih ngasih tahu ceritanya? Nggak seru, kamu kok nggak dilanjutin? Udah mau denger, tapi kok tiba-tiba ditut, dihentikan kayak gitu. Karena pada dasarnya setiap orang itu butuh untuk dimengerti, butuh untuk didengarkan. Karena itulah ketika kita menulis sebuah cerita, peran narasi yang mengikat ini sangat penting. Jadi karena dia berfungsi sebagai jantung cerita, tanpa narasi yang kuat, ide sehebat apapun tanpa cara penyampaian yang tepat gitu, ide sehebat apapun ini tidak akan menggugah gitu. Dan biasanya pembaca, juri atau siapapun yang melihat
ya membaca cerita kita tuh biasanya nggak ngelihat dari isi. Kayak makanan deh teman-teman. Gampangannya tuh kayak makanan. Kita biasanya nggak ngelihat hanya dari makanan itu enak apa nggak enaknya, tapi dari bagaimana dia disajikan. Sama cerita itu juga seperti itu. Bagaimana sih dia disampaikan, disajikan. Yang mana nih kira-kira ditaruh di depan agar menarik perhatian. Seperti itu. Apalagi nantinya ketika teman-teman itu akan berlomba. Pasti kan banyak tuh ya yang akan mengirimkan eh, draft draft novelnya kayak gitu. Nah, dia harus menarik tuh di bagian depan kayak ceritanya si Cletus Kasidi itu, makanya Venom datang sampai jauh-jauh perlu penting-penting untuk ke penjara di mana Cletus Kasidi berada gitu. Nanti kalau misalkan di tengah ada yang tidak dimengerti, mau angkat tangan boleh langsung saja atau boleh di chat juga tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Ini kenapa tidak jalan di tempatku? Oh, ini. Nah, teman-teman, cerita pada dasarnya ini sama seperti yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru bahasa Indonesia yang ada di sekolah. Jadi diawali dari pengenalan, kita memperkenalkan tokohnya, kita memperkenalkan latarnya itu di mana ya, settingnya, tempatnya ada di Jakarta, tokohnya sedang ada di Bandung, apakah dia tengah ada di Solo, seperti itu. Terus eh, beserta dengan sekelumit konflik kayak gitu. Jadi di awal cerita, misal nih yang teman-teman tahu kan Harry Potter. Kita udah tahu nih kalau di awal bahasanya ada seseorang nih yang nantinya akan menjadi musuh utama Lord Voldemort itu si Harry Potter karena di awal kita sudah dihantar eh, ke kehidupan anak yang yatim piatu, nggak punya ayah dan ibu, terus dan juga dengan cara-cara yang ajaib gitu kan, terus ke kondisi yang kenapa nih kok tiba-tiba nggak punya ayah dan ibu dan tinggal di keluarga yang magel gitu ya, si mugel gitu. Nah, lalu Bapak Ibu guru bahasa Indonesia di sekolah pasti juga mengajarkan nanti di bagian tengah itu akan ada tensi. Tensi mulai meningkat, namanya tuh konflik. Ketegangan memuncak, tokoh menghadapi tantangan dan lain sebagainya. Lalu diselesaikan di akhir resolusi penyelesaiannya bagaimana. Tapi biasanya eh, kalau saya datang ke sekolah atau kalau saya sendiri mulai gitu cari ide atau membuat sebuah cerita, termasuk misalkan kemarin cerita anak itu, aku akan memulai dari cara cari idenya adalah Cilukba. Di sini ada yang pernah main Cilukba nggak? Atau ada yang pernah tahu mainan Cilukba seperti apa? Ini aku gambarkan sebagai Peekaboo gitu. Cilukba mirip lagu lawas tahun 90-an gitu ya. Lagu anak-anak lawas. Apa yang dimaksud dengan Cilukba? Kan biasanya kan kalau kita main Cilukba, Ci mendekatkan wajah kita ke arah adik atau siapapun yang mau digoda, terus lu kita menutup wajah kita, terus bah kayak gitu kan, kita mengagetkan mereka. Nah, itu sama seperti struktur tiga babak yang sudah kita bahas. Ci itu adalah subjeknya siapa nih? Siapa tokoh utama? Siapa tokoh yang paling teman-teman mau dia bersinar di dalam cerita? Kita sudah harus tahu tokoh yang paling akan paling bersinar di dalam cerita itu di awal. Sebaiknya tahu seperti itu karena ini dalam
kontestasi ya, lomba gitu. Terus apa yang tengah dia hadapi nih, kayak gitu. Eh, atau apa maunya si tokoh ini. eh Misal nih ke cerita anak-anak paling gampang mungkin yang baru-baru ada itu Cinderella kayak gitu. Pasti sesuai yang sebenarnya diinginkan oleh Cinderella. Oh, Cinderella kepengen dia apa tuh namanya mendapatkan kasih sayang nih dari ayah dan ibunya seperti itu. Karena ayahnya meninggal itu tadi. Nah, look-nya apa? Tantangannya apa? Look itu kan ketika kita menutup mata kita, kayak gitu, atau wajah kita dari hadapan pembaca. Itu ketegangan atau konflik mulai berjalan. Balik lagi ke cerita, kemarin tuh bukan Cinderella ya, Snow White ya. Aku agak kabur nih antara Cinderella dan Snow White. Jadi, eh kalau misalkan kita ke Cinderella aja ya, Upi Abu aja ya, yang naik kereta kencana kereta kuda itu. Nah, tantangannya apa? Oh, ternyata nih untuk meraih kebahagiaan itu, aku pengen memiliki keluarga yang bahagia, pengen punya ayah dan ibu yang menyayangiku. Tapi pada kenyataannya, oh ada ibu tiri nih dan kedua kakak tiri. Ya meski nanti di dalam konteks yang lebih modern kita bisa memperdebatkan ya karena nggak semua ibu tiri itu jahat, tidak semua kakak tiri itu jahat, tapi ya biarlah mengacu ke konteks lampau ya toh, digambarkan Cinderella punya ibu tiri yang jahat sehingga dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang yang dia harapkan menjadi keluarga dia. Nah, akhirnya dapat kasih sayang di mana nih? Nah, ini nanti juga kita perdebatkan masalah pangeran-pangeran ini. Tapi dalam konteks Cinderella, oh oke, dia mendapatkan kasih sayang dari si pangeran. Dapat keluarga baru dari keluarga kerajaan. Itu klimaks atau resolusi penyelesaian yang bisa kita pelajari nih dari cerita Cinderella. Atau gampangannya teman-teman, kalau teks-teks kuno yang paling apa itu namanya, teks kuno yang sekiranya itu senantiasa kita dengar, masih kita baca mungkin, itu teks-teks di dalam kitab-kitab suci. Kan ada manusia ingin bahagia di dalam nirvana, surga, tapi konfliknya, oh dia tengah memakan buah pengetahuan nih, menyebabkan dia keluar, terbuang dari posisi nyamannya. Ketika seseorang terbuang dari posisi nyaman, ada perasaan resah, gundah gulana, dan semua perjalanan dari Adam sampai akhir kitab-kitab suci itu adalah upaya manusia untuk mencapai nirvananya kembali. Kurang lebih kayak gitu. Jadi tipsnya teman-teman, misalkan hadirkan pertanyaan dramatis apa yang akan terjadi pada tokoh. Nanti kita bisa diskusikan ini. Aku lanjutkan terlebih dahulu. Atau kalau mau ada yang angkat tangan, raise hand. Karena aku nggak bisa lihat angka tangan, mungkin bisa ketik ya. Karena, karena di layar aku adanya adalah PowerPoint gitu. Jadi kalau yang mau angkat tangan dan bertanya, mungkin di waktu ini silakan diketik. Nah, eh, ada yang tahu film ini? Filmnya masih baru di Netflix, seperti itu. Nah, ini iya benar. Ada Erna Cahyani, Adolescence. Pasti udah nonton ya. Gimana film ini itu sudah membangun ketegangan sejak dari awal. Ini yang kita apa? Ini kalau di apa eh, di ini yang kita sebut sama negatif hook kayak gitu. Udah dibangun ketegangan dari awal. Sudah dibikin pembuka mengejutkan yang menarik.
Saya teringat ini salah satu peserta pelajaran artikel atau esai yang kemarin ada di dalam kelas saya itu jadi aku coba buat pelatihan, ayo coba menulis artikel yang menarik, kan aku memantiknya dari mengapa kucing layak jadi presiden, kayak gitu. Nah, tiba-tiba dia masih pembukaannya masih kacau, tapi ada kata-kata dia yang menarik di tengah-tengah paragraf. Dia bilang, setiap orang yang ingin jadi presiden, dia datang seumpama kucing, kayak gitu. Menarik perhatian, memikat, dan lain sebagainya. Tapi nanti akhirnya dia akan kayak mengerjai dalam tanda kutip tuan rumahnya, kayak gitu. Bagi aku itu teknik yang menarik perhatian pembaca sejak di awal kalimat. Sayang kalau misalkan hal-hal yang menarik itu teman-teman simpan di belakang. Jadi hal-hal yang menarik itu taruh di bagian depan. Sebaiknya seperti itu. Caranya gimana menemukan hal yang menarik di dalam cerita? Kalau di awal tulis aja dulu semua, nanti kita baca ulang. Ini kira-kira hal yang menarik, tapi pembaca belum belum membuat pembaca sepenuhnya mengerti mengenai atau sempurna mengenai apa yang nantinya menjadi musuh dia dan lain sebagainya. Itu bisa kita taruh di depan. Atau teman-teman bisa membukanya dengan eh, sebuah quote. Tapi kalau misalkan dalam ranah fiksi, aku selalu mengharapkan eh, apa itu teman-teman yang mengikuti pelatihan di mana kami ruang menulis ada di sana membukanya dengan sebuah adegan, bukan pernyataan. Ini kan adolescence kenapa menarik dan mencekam dari awal kan karena sebuah adegan. Percakapannya apakah ada? Nggak ada. Tiba-tiba di pagi-pagi subuh-subuh polisi dan beli untuk satu kompi dari rumah seseorang menyergap seseorang yang ada di sana dan kita tahu, wah, loh, kok anak kecil yang disergap? Pasti ini timbul kan sebuah pertanyaan. Ini berikutnya ya teman-teman dari hook terus ke pertanyaan. Hmm, apakah kamu pernah merasa di tempat seperti ini? Kan timbul itu ketika kita nonton, loh, kenapa si anak ini tiba-tiba disergap atau ditangkap oleh sebuah polisi? Eh, Disergap dan ditangkap, dibawa sama polisi gitu. Hadirkan masalah sejak di paragraf awal. Terus libatkan indera kayak gitu. Eh, Kalau misalkan pagi hari seperti adolescent tuh seberapa sih dinginnya pagi hari itu kayak gitu. Sensori itu. At- atau terus keremangan cahayanya yang ditangkap oleh mata itu seberapa sih kayak gitu. Atau suasananya sesunyi apa sih gitu. Atau misalkan kalau dari aroma rumah yang dimasuki oleh batalion itu bau apa? Bau kue kayu manis yang baru dimasak oleh ibunya atau bau telur yang baru digoreng dan lain sebagainya. Dan ini yang aku garis bawahi di bawah adalah pilih karakter yang paling bersinar gitu. Ini perlu teman-teman untuk ngedrive atau mendorong cerita kita agar bergerak. Jadi jangan sampai punya dua karakter yang bersinar. Kan sama kayak di bumi lah. Belum belum ada kan dua matahari gitu. Termasuk di dalam novel kita nantinya diharapkan seperti itu gitu. Eh apa tuh namanya? Karena ketika ada dua matahari di sana, pembaca bingung nih, nih yang mana nih gitu. eh Tokoh utamanya nih yang teman-teman inginkan untuk membuat cerita itu bergulir atau bergerak. Berikutnya, eh oh ya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya dari sini. Sebentar, teman-teman. Ini aku ke mana ini? Oh, ini. eh Ya, aku ada contoh-contoh. Ini
masuk nggak ya kira-kira? Tapi kalau tidak masuk, ini aku ada contoh-contoh ini paragraf pertama yang mungkin bisa teman-teman apa ya namanya buat sebagai referensi. Aku suka novel Saman. Novel Saman itu membuka novelnya, novel Saman itu karangan Ayu Utami, membuka novelnya dengan di tempat ini aku adalah burung, terbang beribu-ribu mil jauhnya dari negeri yang mengenal tropis gitu, yang mengenal panas matahari. Mungkin kurang lebih lah seperti itu. Jadi eh, sudah pakai metafor-metafor, tokohnya utamanya adalah Leila. Leila merasa dirinya adalah burung, kan settingnya di New York, di Central Park New York. Terus dia merasa dirinya itu burung yang melakukan migrasi, terbang beribu-ribu mil jauhnya, kayak gitu. Atau novel si Laksmi Pamuncak, kalau misalkan membaca Amba gitu, si Laksmi bilang di awal paragraf dia laut adalah ibu, dalam dan menunggu. Kayak gitu teman-teman. Itu udah kelihatan kan kayak oh oke, berarti tokohnya siapa? Ibu nih pasti nih. Ibu yang lagi menunggu anaknya gitu. Lagi apa ya merasa kesedihan karena kehilangan anaknya dan seluruh novel adalah upaya pencarian Amba kan seperti itu. Tahu eh, ini Bapak Ibu guru mungkin pernah membaca karena ini eh, salah satu novel yang sastra yang mungkin perlu dan penting untuk teman-teman juga yang muda baca. Judulnya Para Priayi karya Umar Khayyam. Dia dibuka dengan sebuah setting dan keresahan. Misalnya, surat itu datang dari Solo. Sampulnya berwarna biru muda. Wibowo, guru sekolah rakyat di desa Winanggale, menerima surat itu dari Pak Lurah. Surat itu segera dibuka, dibaca, dan membuat Wibowo terpaku lama. Kemudian ia masuk ke dalam rumah, duduk di kursi rotan, ruang depan, dan termenung. Kita tahu kan, yang mengusik tokoh utama, si Wibowo, itu apa itu kira-kira? Udah, ini yang namanya adegan itu tadi kan. Ada surat datang dari Solo, sampul biru muda, jadi terus kita tahu tokohnya adalah guru di sekolah rakyat, desanya Winanggale, suratnya datang dari Pak Lurah, dan ketika surat itu dibuka, itu menimbulkan keresahan. Dia masuk ke dalam rumah, duduk di kursi rotan dan termenung. Itu paragraf-paragraf yang kuat. Mungkin teman-teman juga bisa melihatnya dari buku-buku atau novel-novel yang teman-teman baca di atau sukai lah kayak gitu. Eh, aku lanjutkan juga ya, itu kalau novel Indonesia. Mungkin ada yang novel luar negeri, eh, kalau ada yang membaca eh, apa ini namanya Animal Farm gitu, dia dibuka kalau bahasa Inggrisnya, it was a bright cold day in April and the clocks were striking 13 gitu. Jadi kayak dibukanya tuh kita tahu ini bakal dunia yang distopia karena jamnya berdenting 13 kali. Hari cerah dan dingin di bulan April. Terus aku kurang tahu sih, tapi kalau aku amati April itu mungkin sudah mau ke arah-arah semi gitu ya, tapi bukan eh, hari dingin gitu. Terus eh, jamnya berdenting 13 kali. Di sana kan nggak seperti kita pakai 24 jam gitu kan. Tapi eh, si George Orwell membuatnya, wah ini pasti fantasi nih karena jamnya berdenting sebanyak 3 kali. Begitupun mungkin apa itu namanya
Harry Potter gitu ya. Harry Potter lah paling banyak teman-teman tahu gitu kan. Di ketika dibuka gitu ada kucing, rupanya kucingnya tuh Profesor McGonagall kayak gitu, dan kita tahu wah ini udah dunia sihir nih, udah fantasi. Nah, setelah tadi kita melihat ketegangan di awal, pembuka yang menarik, bikin paragraf pembuka, jangan lupa akhirnya kita ke karakter, kayak gitu. Nah, teman-teman, eh naskah sastra atau katakanlah novel gitu tidak lepas pastinya dari karakter. Ini aku kasih contoh ya yang film-film aja deh. Kalau ada apa dengan cinta, karakter yang paling kuat di AADC menurut saya ini adalah karakter yang dimainkan oleh Sisi Priscilia ini, si Mili gitu, dan juga Mamet gitu ya. Jadi apa tuh namanya? eh, sebagai dia karakternya sebagai anak SMA yang lemot seperti itu. Sampai Ernest Prakasa juga melanjutkan cerita yang dibuat oleh Riri Reza dan Mira Lesmana itu ke layar lebar juga, judulnya Mili dan Mamet. Jadi eh termasuk teman-teman ketika kita sudah punya karakter, ketika mendrive cerita, apa ya, mengembangkan cerita, ini jangan eh, jangan didasarkan sama keinginan kita sebagai penulis, tapi apa sih keinginan karakternya? Kita buat karakternya seperti apa, dan keinginan karakternya seperti apa sih? Dia punya ketakutan yang seperti apa? Punya konflik batin yang seperti apa? Terus gunakan show, don't tell, dan tunjukkan emosi lewat tindakan, gitu. Kayak tadi yang sudah uh, saya bacakan bentuknya adegan kan. Jadi bukan tell itu sebagai pernyataan ya. Jadi kayak Aldi adalah murid yang tampan. Jangan kayak gitu, itu pernyataan, tapi sebuah adegan. Ketika Aldi melintasi kelas, semua mata terpanah padanya. Bahkan mata Liana, gadis yang selama ini cuek dengan penampilan eh, cowok-cowok yang ada di SMA X misalnya, kayak gitu. Liana terpana pada kehadiran Aldi, misalnya gitu. Yang apa parasnya kontras dengan rambutnya, atau gampangnya gini, misalkan eh, hal yang paling menarik perhatian dari Aldi adalah matanya. Sorot itu adalah sorot yang terindah yang pernah ia lihat di muka bumi gitu. Sebentar, sorry Angel, kedengaran nggak? Halo, cek, kedengaran? Halo? Dengar, Pak. Kedengaran, Pak. Ah, Kak Stevi suaranya terdengar tapi makin lemah. Coba Kak Oh, Stevi nanti diulangi lagi tentang yang Cilukba. Nanti kita biar bisa berinteraksi. Setiap siswa di sini mulai aja langsung bikin apa namanya paparan dari Ciluk dan Mbak itu. Biar makin oh, hidup nih. Takutnya saya pada tidur nih. iya, Mendengar iya, iya. nggak nih gitu. Soalnya saya sekalian mau ngetes gitu loh. Masuk nggak tadi? Nanti diulangi lagi. Mungkin setelah dari karakter ini sampai di Hmm, konflik cerita ya. Nanti baru kita langsung ke apa namanya coba pemaparan gitu ya, Kak ya. uji coba tentang Hmm, Ciluk Bak tadi. iya, Kayaknya siap, siap. menarik tuh di Ciluk Bak tadi. Ini kan udah jelas banget nih di apa diulasnya lagi. Ya Iya, Kak ya, usul aja itu. siap, siap, siap. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, aku lanjutkan dulu ya. Nanti kalau kurang terdengar, kayak Angelin deh, langsung disampaikan kayak gitu. Nah, karakter yang baik itu biasanya yang membuat pembaca ikut terlibat, ikut hanyut dalam ceritanya. Ah, banyak dari kita kalau nulis masih di awal itu biasanya
membuat atau mendorong tokoh utama kita terlibat di dalam masalah. Karena sayangnya kita sama tokoh utama, kita nggak mau tokoh utama kita cedera. Padahal hal itu membuat cerita kita buruk. Cerita yang baik adalah dorong tokoh utama itu sampai masuk ke dalam jurang kalau bisa. Kayak gitu. Sampai dia nggak menemukan yang namanya perlindungan kayak gitu. Seperti itu. Nanti kita bisa diskusikan hal ini ya teman-teman. Jadi tokoh utama itu sampai di tepi jurang dan bahkan kalau bisa dorong sampai masuk ke dalam jurang sekalian gitu caranya. Jadi coba cek kembali novel, film yang paling berkesan bagi teman-teman, yang teman-teman sukai, pasti adalah, bukan pasti ya, kebanyakan mungkin ya. Kalau yang tidak bersepakat nanti mungkin bisa didiskusikan adalah tokoh-tokoh yang mengalami penderitaan, yang nempel banget tuh ya, adalah yang eh apa tuh namanya berlarat-larat tokohnya itu, seperti itu. Itu yang apa berkesan. Demikian. Nah, aku lanjutkan terlebih dahulu. Setelah karakter, aku ke konflik. Nanti setelah itu kita akan melakukan percobaan. Nah, konflik ini juga sama. Konflik adalah bahan bakar cerita. Jadi kalau bisa teman-teman eh, bikin kalau karakter, kalau memang mau konfliknya itu dari karakter yang antagonis, adalah yang memang berkebalikan dari tokoh utamanya. Seperti itu. Dan nantinya masing-masing tokoh ini saling belajar satu sama lain. Jadi tokoh utama belajar dari karakter antagonis belajar dari karakter protagonis kayak gitu. Konflik ya ada banyak sih cara-cara konflik ini. Bisa tokoh itu nggak bermasalah dengan orang lain, tapi punya masalah sama dirinya sendiri. Kalau banyak adalah Stebby bermain bola di dalam mimpi, gitu. Itu contoh ya. Jadi tokoh teman-teman siapa, kepengen apa, dan siapa yang menghalangi, terus cara menyelesaikannya seperti apa. Oke, kita coba. 3 menit ya, Kak Stebi ya. 3 menit ya. Iya, benar Kak, tiga Nanti menit. kalau yang sudah siap, langsung saja kita Oh, ini ada SMA 27. Mau membacakannya? Boleh, udah boleh. siap ya. Silahkan, silahkan. Keren-keren. Senang Langsung. banget aku nih. Bisa dimulai? Iya, nama dulu dong, perkenalan namanya. Oke, perkenalkan nama aku Moreno di sini dari 27 Jakarta, SMA Negeri 27 Jakarta. Kamu yang pembalap itu ya? Enggak, cuman untuk membalap orang-orang dengan literasi mungkin ya. Oh, oke, Moreno. Silakan Moreno. Gimana ciluk banyak? Oke, mungkin aku pakai gambaran kasar atau struktur kasar aja. Mungkin Ya. di gambaran aku, Antonius ingin mencapai kesejahteraan di masa 1998. Tetapi dihalangi oleh beberapa masyarakat dan beberapa kelompok yang tidak ingin Antonius mengalami kesejahteraan karena ras, agama, dan sebagainya. Hmm. Dan pada akhirnya Antonius berhasil untuk menselaraskan pemikiran ideologinya dengan ideologi masyarakat. Mungkin kayak gitu untuk struktur. Oke, kita tepuk tangan dulu buat Moreno. Gitu. Tapi aku pengen mempertajam ya. Jadi biar tidak hanya berhenti di Culuk Baja gitu. Nah, di dalam bayangannya Moreno, kira-kira Antonius nih siapa sih? Apa sih dia? Kayak gitu. Dan kenapa 1998?
Ya 1968 ya. Boleh diulang Kak, soalnya tadi sedikit patah-patah. Oh iya, ini aku sedikit mendorong ya biar pelatihannya nggak hanya berhenti di Cilukba. Siapa tahu ini bisa dirimu bikin sampai nanti kerangka karangan kamu kan. Kenapa? Apa sih namanya? Apa profesi si Antonius ini dan kenapa dirimu memilih setting tahun 1968? Oke, karena Antonius ini kita kita gambarkan sebagai Antonius ini ada mempunyai latar belakang seperti ras dari negara luar, let's say Chinese atau bagaimanapun, itu Hmm, pemikirannya yang sedikit berbeda dengan masyarakat. Akhirnya banyak masyarakat yang sedikit merasa terganggu nih, kenapa Antonius ini mengeluarkan ini, mengapa statement ini. Dan kenapa kita mengambil latar 1998? Karena kita tahu di sejarah Indonesia di tahun 1998 ini, Chinese people itu sedikit kena apa ya, diskriminasi. Jadi ya. aku ngambil Antonius ini mempunyai ras Chinese, terus dia mempunyai ideologi yang berbeda, mempunyai pemikiran yang berbeda, dan pada tahun 1998 itu banyak banget masyarakat-masyarakat yang benar-benar sedikit apa ya, sedikit tabu dengan ras lain seperti Chinese kayak gitu sih. Hmm. Oke, sip. Aku dorong lagi. Dalam bayanganmu usianya berapa, profesinya apa gitu. Oke, mungkin kita nggak usah nggak ngomongin profesi atau umur, kita langsung Hmm? langsung tembak aja ke remaja, misalnya 17 sampai 18 Ya, atau 19 tahun. Di mana pada saat itu atau bahkan sekarang tuh remaja tuh banyak banget yang disepelein. Mau dari ya. pemikirannya atau bagaimana. Jadi sudah dia dengan rasa ini, sudah dengan pemikiran dia yang berbeda, habis itu dia remaja, ideologinya berbeda, dan itu ngebuat masyarakat sedikit tabu. Oh, kayak ngapain lu sih remaja masih umur 18 atau 17 tahun keluar di atas Ya, sana pasti kayak gini gitu kan, lagi zoom nih. sedikit kena diskriminasi. Sebentar, itu boleh dimatikan? Siapa itu? Mohon maaf, Mohon maaf, Bapak Ibu. Ibu. Ya, terima kasih. Ya, eh makasih Moreno, keren sekali gitu, luar biasa. Jadi itu yang pengen aku dorong tadi. Sudah punya gambaran ya. Oh oke, tokonya Antonio, etnisnya dia Tionghoa, settingnya di tahun 1998 dan dia seorang pelajar kayak gitu. Pelajar yang ngerasakan nih aku hidup di setting zaman yang tengah berat nih terhadap kelompok eh, Tionghoa gitu. Karena di masa-masa itu menjadi kelompok yang teropresi gitu. Karena pergantian reformasi seperti itu. Ya mungkin kita bisa lihat di film Joko Anwar ya, pengepungan di Bukit Duri seperti itu. Nah, kalau sudah punya tokoh utama ini lebih enak. Nanti terus kita kasih nih, kita perlu nih ideologi yang jadi eh, tadi apa berseberangan itu dengan apa yang Pak Antonio inginkan, kita perlu wujudkan dalam bentuk tokoh. Jadi kita perlu membumikan itu. Kan tadi masih gagasan. Nah, misalkan tokohnya ini Antonius, ya berarti tokohnya Agus lah, Bambang lah, kayak gitulah ya. Masyarakat kebanyakan kan misalnya di tahun-tahun itu namanya Agus atau Bambang kayak gitu kan. Ini kalau misalkan ini Tionghoa yang mencerminkan mayoritas masyarakat, berarti tuh Jawa, misalkan kayak gitu. Jadi orang tuh sudah punya gambaran nih. Ini eh, apa tuh yang kontras kayak gitu. Ya, Jawa. Terus misalnya Antonius lebih lintas lagi nih. Dia tidak hanya Tionghoa. Dia mungkin layer-layer minoritasnya kita tambahkan ke Antonius. Dia Kristen atau dia Buddha. Ah, berat, makin berat kan kehidupannya kan. Sementara lawannya itu Jawa Muslim kayak gitu. Kayak gitu Moreno. Jadi dua orang yang saling berperang eh, ideologi. Nah, kan ketika ketika kita jadi penulis kita perlu tahu nih pengennya si Antonius seperti apa, pengennya si Agus itu seperti apa.
dan itu dikontraskan gitu, dibangun. Terima kasih. Ada lagi silahkan. Seru, seru, seru. Siapa nih yang mau angkat tangan? Kalau nggak ada yang mau angkat tangan, aku pakai relasi kuasa loh ya. Aku akan tunjuk nih, terutama nih yang nggak menyalakan kamera nih. Boleh ya? Aku tunjuk ya. Coba Naftalin K. Lisa dari SM mana ini? Nggak kelihatan aku. SMAN 25. Nah. Nah, Naftalin, halo Naftalin. Halo, 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 halo. Tidur sepertinya Naftalin. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Kak, ada yang mau raise hand? Oh, ada. SMA 4 Jakarta. Ya, silahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 4 dengan saya Muhammad Abi Rizky dan teman saya Kak Sabila. Eh Panggilannya berarti Rizky dan Rizky dan Raka. Raka. Oke, silakan. Ayo Pak, di sini kami udah ada gambaran untuk cerita kami atau Cimut Baya. Nah, di sini kami menggabungkan dua karakter Pak. Yang satu ini berlatar belakang sebagai karakter yang mempunyai latar belakang keluarga yang kurang mampu, dan yang satu ini ada karakter yang keluarganya dari keluarga yang mampu. Nah, nama karakter ini yang pertama ada Luka Pak. Luka ini berlatar belakangkan eh, anak yang mempunyai keluarga yang kurang mampu, dan Simon ini mempunyai latar belakang keluarga yang mampu. Sini untuk judul kami sudah ada gambaran sedikit Pak, yaitu menyentuh langit atau terkubur di tanah. Jadi mereka berdua ini saling berkompetitif untuk berkompetisi untuk memperebutkan jenjang pendidikan mereka Pak. Memperebutkan jejak apa? Jenjang pendidikan. Oh, Jadi jenjang mereka pendidikan. nanti ingin masuk PTN, mereka di situ bersaing Pak. Ya. Ya, seperti itu Pak gambaran cerita kami. Oke. Siapa yang kamu dari dua tokoh ini, siapa yang jadi tokoh utama sentral yang pengen kamu buat bersinar? Si Luka, namanya Luka ya? Ya, Ya, Luka Luka. dengan Simon. Luka atau Simon nih yang Oke. pengen kamu buat bersinar? Untuk karakter, kami ingin Luka sebagai salah karakter utama yang dimana seperti yang tadi kami bilang bahwa Luka itu berstruggle-nya lebih banyak, yang dimana dia itu berlatar dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga kami di dalam cerita itu akan memperlihatkan Luka yang memperebutkan atau berusaha mati-matian agar mendapatkan apa yang dia inginkan dengan melawan Simon yang bisa dibilang punya privilege yang cukup kuat. Seperti itu, Pak. Iya. Ya, oke. Jadi terima kasih banyak Rizky dan Raka. Premisnya menarik. Jadi bagaimana nih upaya Luka pengen masuk PTN kayak kita. Tapi rupanya PTN ini nggak semudah yang ia bayangkan karena dia berasal dari keluarga yang ya katakanlah bukan aksesnya itu kurang lah dibandingkan sama Simon. Mau les aja dia nggak punya duit, mau les inten tuh, punya duit gitu kan. Terus mau apa lagi? Mau belajar aja masih harus bantuin orang tua di rumah, struggle-nya lebih berat ya. Mereka berdua tidak berasal dari titik start yang sama gitu. Iya. Menarik sekali gitu. Eh, aku tidak masalah dengan cerita-cerita yang klise. eh Apa namanya? Dia klise itu tidak. Jadi ketika ketika cerita eh, cerita itu nggak perlu terlalu
kita tidak perlu membongkar kekelisean atau membongkar apa-apa ketika hal itu tidak perlu dibongkar. Dalam artian tuh kayak kayak ketika cerita itu bisa jalan, ya nggak apa-apa gitu. Cuman yang perlu eh, seperti cerita Cinderella tadi, teman-teman. Jadi teman-teman harus ngasih gambaran juga nih, kasih referensi juga bahwasanya nggak semua orang mampu atau orang kaya itu perilakunya seperti Simon, karena takutnya nih ketika kita apa ya namanya ya eh, me, me, me- eh, jadi kayak ketika orang kaya atau orang mampu senantiasa dibuat sebagai orang yang nggak pedulian sama orang lain, kan kadang-kadang hal itu juga tidak nyata ya. Maksudnya banyak kok orang orang mampu yang peduli gitu. Mungkin temennya Simonnya ini egois gitu, tapi ada temennya Simon yang nanti membantu Raka. Demikian juga orang miskin gitu. Ini katakan miskin tanda kutip ya, soalnya miskin kan struktural. Atau orang yang kurang mampu itu tadi, nggak semua orang kurang mampu itu punya kestrugglean yang luar biasa. Kayak hal-hal seperti itulah sih misalnya bisa teman-teman pertimbangkan. Ada juga yang mereka ngerasa ya udah deh aku menyerah aja karena itu gitu kayak gitu. Itu yang pertimbang. Jadi kita menarik apa itu namanya, ini kan apa tuh cerita yang yang biasa kita lihat kayak oh ada nih anak yang harus berjuang mati-matian untuk menggapai cita-citanya, sementara di pihak lain ada anak yang tidak perlu berjuang dengan ekstra keras itu karena semua itu udah dia dapatkan udah dengan gampang gitu. Cuman yang biar nggak menjadi cerita yang bias gitu, Raka dan Rizky. Harapannya sih gitu. Terus eh berarti kan settingnya SMA gitu. Nah, dirimu akan buat akhirnya gimana nih? Endingnya. Endingnya. Mau diceritain di sini atau disimpan dulu nih, di keep dulu? Eh, untuk endingnya, kami ingin membuat karakter si Lukanya itu atau karakter si Simonnya itu lebih sukses. Tetapi karakter yang satunya itu tidak, maksudnya tidak terlalu terpojok lah atau tidak terlalu kalah dalam pertandingan, kalah dalam pertarungan. Jadi kita buat karakternya itu kemenangannya rata, tetapi ada beberapa hal yang hilang karena karena dipertaruhkan untuk menang. Iya, iya. Apa benar-benar jadi kayak eh, apa tuh namanya biar jadi gini, biar dari cerita itu pembaca itu juga bisa belajar ya, belajarnya tuh kan kalau dari cerita nggak secara langsung kita kayak orang dikhotbahi gitu kan, tapi dari cerita itu kita belajar oh bahwasannya ada hal-hal yang misalnya Raka dengan kekehnya gitu berjuang dan lain sebagainya, tapi rupanya perjuangannya itu dia egois gitu. eh Ya wis pokoknya segala cara aku lakukan, tapi misalkan eh, aku contohkan gini deh, paling gampang. Nonton Jumbo nggak? Nonton Jumbo nggak? Nonton ya? Semoga Jumbo nonton iya ya. nonton Pak. Jangan nonton ya. Nah, aku tuh kalau dari film Jumbo ada sedikit kritikku di film Jumbo itu nggak nggak ngajarin anak itu untuk rela melepaskan sesuatu. Maksudnya ketika si buku puisi ini diambil oleh Atta, harapanku sih si penulisnya eh, buku itu rusak di tangan Atta. Dan perjalanan cerita nanti adalah perjalanan cerita bagaimana Jumbo dan kawan-kawannya yang lain juga termasuk Atta menulis kembali kisah mereka sendiri kayak gitu. Jadi mm, jadi kita belajar dari situ
berkorban, kita belajar tidak mendewakan sesuatu hal kayak gitu. Nah, kalau dari Jumbo itu kan kayak, wah buku musikal tuh kayak buku yang harus didewakan dan nggak boleh rusak tuh kayak gitu. Atau dari kisah Jumbo yang aku kritisi itu, kisahnya bagus, tapi yang ku kritisi itu kayak kamu kalau nolong orang berarti harus negosiasi kayak orang-orang partai. Kan Jumbo bilang, ya kamu, eh, aku mau nolong kamu, tapi tolongin aku dulu gitu. Jangan terjebak sama hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kan, ya itu memang di dalam cerita smooth sih nanti. Itu kayak eh, transaksional gitu loh kalau nolong, mengajarkan hal-hal itu. Padahal kan sebaiknya nih, kalau dia cerita itu dibuat sebagai cerita anak, eh, kita bisa mengajarkan anak-anak tuh menolong itu ya tanpa pamrih sih sebaiknya gitu. Ya, kalau nolong, nolong aja gitu. Bukan pertolongan yang transaksional. Kamu bantu aku dapetin buku itu, baru aku akan membantu kamu mencari orang tua kamu gitu. Itu sih teman-teman. Mungkin dari sini biar ada gambaran kayak gitu. Jadi ketika ceritanya nanti berjalan, kan eh, bisa smooth gitu. Kita bisa sadar, jangan sampai kita masuk pada bias-bias yang seperti bias-bias yang selama ini ada kayak gitu. Itu Raka sama Rizky. Ya, Makasih, terima kasih. keren banget. Ya, Ada terima lagi kasih. mungkin yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Eh, sudah cukup, Pak. Terima kasih Oke, banyak thank ya. you. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau sharing satu lagi. Cilukbanya kayak gimana? Oh, ada tuh Pak yang dari Marvella SMK 2. Iya, silakan Marvella. Nah, halo Pak, selamat siang. Saya Marcella dari SMAK 2. Eh, bagian C itu kan yang tokohnya ingin sesuatu gitu kan di Benar. cerita saya itu Linda ingin membeli buku novel terkenal dari Britania Raya. Hmm. Looknya, tetapi untuk pembeli luar negeri pemesanannya PO dengan waktu terbatas dan ongkirnya mahal. Mbaknya, meskipun Linda bisa membaca versi bajakannya di internet, demi menghargai penulisnya, Linda titip beli dengan kerabatnya di Britania Raya. Oke, baik-baik. Keren-keren banget. Tepuk tangan buat Marvella. Ya, kita bahas nih satu persatu. Nanti mungkin lebih didorong lagi kayak tadi ya, tokohnya misalkan Linda. Berarti kalau misalkan dia belum bisa beli buku dari luar negeri, berarti dia katakanlah anak SMP atau SMA ya, belum memiliki penghasilan sendirilah, katakanlah seperti itu. Atau misalkan ini tokoh yang sudah bekerja, berarti dia kita buat tokohnya itu penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari, kebutuhan pokok dia dan keluarganya sehari-hari, sehingga kebutuhan-kebutuhan tambahan kayak novel dan lain sebagainya ini, aduh, harus bener-bener nabung nih gitu. Kalau mau tokohnya dia usianya bekerja. Jadi nanti Marcella putuskan aja, aku mau tokohnya anak-anak SMA atau sudah gawe nih gitu. Yang kedua, sebutin aja novelnya apa kayak gitu. Mungkin bisa dipilih judulnya. Kan kita juga bisa browsing ya, yang harganya itu mahal banget, mahal sekali lah pokoknya. Yang nggak memungkinkan kita buat beli kayak gitu. Dan aku suka dengan pesan yang pengen kamu titipkan atau sampaikan ke dalam muatan cerita ini, bahasanya menghargai karya orang lain itu membeli bajakan kayak gitu. Ini problem besar ya dalam dunia literasi dan kepenulisan tanah air kan. Banyak sekali itu buku-buku bajakan yang beredar baik di layanan kuning, orange maupun layanan hijau. eh Apa ya? Aku mau kemana? Oh ya, disebutin saja eh, judul novelnya apa. Terus
ketika eh, looknya adalah perjuangan dia kan. Ini gimana caranya aku? Mungkin dia nabung ini di awal, tapi tiba-tiba adiknya sakit, kayak gitu. Wah, kepake lagi nih uang ini. Terus aku mulai nabung lagi. Terus apalagi misalkan eh, ada pamannya yang suka main judi, misalkan pinjem uang dia atau siapa ya pinjam uang dia, nggak kebeli lagi, pengen nabung lagi. Terus tiba-tiba dia handphonenya masuk waktu mau beli ayam penyet nih, di mana handphonenya masuk ke dalam selokan, harus beli handphone lah akhirnya gitu, karena misalkan handphone lebih penting untuk komunikasi. Kalau aku nggak komunikasi, aku kan nggak bisa dapat kerjaan, atau guru-guru kalau nggak ada handphone gimana aku nanti dengan tugas-tugas di sekolah kayak gitu kan, kita butuh hal itu, akhirnya nggak kebeli lagi. Ya gimana cara Marvella menyusun ini sampai dia konflik tertingginya itu apa nih kira-kira nih. Apa hal apa yang membuat dia itu benar-benar ya pasrah nih sama, ya udah deh, terserah deh mau gimana, dapat atau nggak dapat. Atau kalau dalam hal ini tuh kayak hmm, kayaknya aku bajakan aja nih, tergiur gitu kan, membuat tokoh kita tergiur atau tergoda, ya udah deh aku download deh kayak gitu. Nah nanti jalan cerita dari download itu adalah ini suara-suara batin dia gitu kan, yang hmm, nggak adil nih sebenarnya aku dengan pada seseorang, aku tengah mencurangi orang lain nih gara-gara hal-hal yang aku lakukan. Seperti itu sih, atur seperti itu. Mungkin tiba-tiba eh, pertemukan dia dengan penulis lain yang nasibnya itu buruk tuh, gara tokoh lain ya, nasibnya tuh buruk gara-gara bukunya senantiasa senantiasa dibajak. Ini apa sampai sampai ya dia banyak nulis tapi dia apa ya namanya ya, dalam tanda kutip mungkin miskin ya, nggak bisa hidup layak karena buku-bukunya senantiasa dibajak, atau kekayaan intelektual dia senantiasa dibajak. Mungkin nggak penulis juga nggak apa-apa. Karya-karya yang lain kan kita tahu, karya-karya lain juga banyak yang mengalami pembajakan seperti itu. Jadi ketik dia tersadarkan si Linda ini. Ya ampun, ketika aku membaca karya bajakan, rupanya aku telah mengambil hak orang lain sebegitunya gitu. Aku merasa masih beruntung nih, nggak bisa beli novel itu, tapi bisa makan, bisa ini. Nah dia eh, orang sih, dia yang buat, dia yang memeras otak dan lain sebagainya untuk menghasilkan buku itu, dia malah tidak mendapatkan apa-apa. Kayak gitulah, seperti itu mungkin diaturnya Marvella seperti itu. Mudah-mudahan memahami. Ada yang Ya, ingin makasih banyak, ditanyakan? Pak. Sama-sama, ada yang ingin tanyakan? Eh, Paling saya cuman kayak ada satu pemikiran kayaknya kalau saya punya ceritanya simpel banget dibanding yang sebelum-sebelumnya jadi ya gitu. Hmm. Gak Kayak apa-apa. yes, Hmm. ya. Cerita yang sederhana, cerita yang simple itu nggak apa-apa loh. Cerita-cerita simple banyak yang menarik gitu kan. Kayak tadi disajikan dengan menarik. Kayak telur dadar lah kayak gitu ya. Telur dadar kan masaknya simple sih. Tapi apa yang membuat telur dadar ini yang kita nikmati pagi hari ini tuh menarik? Mungkin ini nilainya karena telur dadar pagi ini tuh dimasakkan mama dengan cinta. Atau kadang-kadang tuh telur dadarnya mungkin ada kernis-kernis, ada hiasan-hiasannya. Kayak gitu. Maksudnya gitu. Jadi nggak apa-apa menulis hal yang simple, sesimpel kita membuat telur dadar gitu. Tapi kita butuh untuk memasukkan muatan-muatan, dan itu yang membuat cerita kita menarik. Telur dadar kita spesial, enak untuk disantap gitu. Kayak aku bilang ke Raka dan Rizky tadi, cerita yang eh, apa itu
klasik lah, apa itu nggak masalah gitu. Sih, nggak apa-apa dengan itu, cuman menyadari bias-bias kita. Ya, oke, aku lanjutkan dulu ya teman-teman. Eh, Mas punya waktu sampai kapan kira-kira? Sudah, Kak. Ya, Udah cukup. oh, oke, aku akan coba cepat ya. Oke, oke, Jadi ke, silakan. ke sini. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah temukan sendiri suaramu. Jadi ini yang biasanya membedakan penulis kita dengan suara lainnya. Jadi gunakan gaya bahasa yang sesuai dengan tema atau tokoh kamu. Kalau tokoh kamu adalah seorang anak SMA, ya gaya bahasa anak SMA sekarang seperti apa? Gaya bahasa SMA di Jakarta tentunya beda dengan gaya bahasa di tempat tinggal saya, misalkan di Jawa Timur. Itu kita harus mendengarkan cara berbahasa mereka. Terus ritme kalimat panjang pendeknya gitu. Hindari kata-kata yang klise, pilih kata. Misal nih pagi, hari, hal itu kan klise. Tadi ada di kelas saya itu seru. eh Malam yang di mana malam yang digusur oleh mentari kayak gitu. Tuh. Nah, tips agar pembacamu tertarik adalah ini dia. Jadi, teman-teman harus melihat apa yang pembaca lihat. Ide yang segar dan otentik, struktur yang jelas dan runut di bawah sini, emosi yang nyata, bahasa yang hidup dan tidak bertele-tele, ending yang memberikan efek mengejutkan. Semalam aku nonton film Parasitnya yang serial Netflix Korea yang lanjutan dari manga. Efek ending mengejutkan adalah si tokoh Jepang yang di komik Jepangnya muncul tiba-tiba di belakang Parasit itu, serial Korea itu. Lalu ending yang memberi efek mengejutkan, menyentuh atau memantik pemikiran. Nah, ini tadi kita sudah coba. Nanti hal-hal ini bisa atau PowerPoint ini bisa aku share juga ke teman-teman. Ini yang penting, tadi kata Kak Grace, menulis itu butuh keberanian, teman-teman. Jadi kalau sebelum ini belum ada ide, cara yang paling gampang adalah tulis dari kegelisahan dan pengalaman kamu sendiri. Terus buat narasi yang kuat, dan narasi yang kuat itu biasanya datang dari kejujuran dan keberanian kita. Terus menulis, terus menulis, terus menulis, terus membaca, terus baca dan membaca, dan terus mencoba. Kurang lebih itu dia, kawan-kawan yang bisa aku bagi untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih tentunya untuk kesediaan teman-teman mendengarkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Stebi atas pemaparan materinya dengan metode Cilukbak tadi. Oke, baik. Eh, ada yang ingin ditanyakan kembali terkait materi yang tadi dipaparkan oleh Pak Stebi? Oke, ada yang nanya, Pak? Ya, dari SMA 7 Jakarta. Ya. Silahkan. Sebentar, aku catat Selamat dulu. pagi, suara saya kedengaran tidak ya? Selamat pagi. Ini selamat sore. Ya. Selamat sore. Eh, Pertama-tama saya mau ada pertanyaan buat pembicara terus sama juga buat panitia khususnya. Itu nggak apa-apa. Kalau Saya, pembicara boleh, kalau panitia aku harus tanya Kak Rifa nih. ya itu Kakak Rifa boleh nggak? Ke Bu Mei aja ya. Oh ya, silakan. Nanti akan di... Oh, ya. Oke. Pertama untuk yang perihal Nama pembicara ini. siapa nama? Oh, sorry. Nama Nama. saya Rafael di kelas SMA kelas 107 SMA 7 Jakarta. Saya sekolahnya SMA 7 Jakarta. Saya ingin Oke. tanya perihal tadi kan ada slide menulis itu keberaniannya boleh dibuka itunya? Menulis itu keberaniannya. Sebentar. Ya. Bentar ya, aku Slide harus. terakhir, Kak. Iya, bentar Kak. Aku mana ini ya? Harga aku soalnya menutupnya, Oh, itu penutup. Oke. bukan aku menutupnya. Oh. Bentar, bentar, bentar. Ya, 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 Rafael, saya. harap sabar, harap sabar. Ya, Bapak. Nah, itu oke.
Nah, itu slide sebelum yang terakhir itu apa sih, Pak? Saya soalnya nggak foto tadi. Oh, sorry. Oh, nanti Yang bisa aku bagi sih sebenarnya. Ntar, ini ya. ya, yang itu. Sebar. Oh, ini buat latihan, Raf. Jadi, eh aku kepengen latihan sebenarnya di akhir tadi, tapi eh kan tadi request teman-teman ketika di tengah, kira-kira teman gabung nggak ya atau eh masih terkonek denganku apa enggak ya, makanya aku buat aja di tengah. Jadi Oh, kira-kira yuk kita latihan nih, bikin kalimat pembuka yang kira-kira menggoda perhatian pembaca. Kayak gimana? oke, oke. Oke. Bikin satu konflik yang menarik buat tokoh yang kira-kira Rafael pengen ciptakan. Oh, gitu. Sam- Sama akhir cerita gitu. Akhir cerita itu yang menarik kan, bikin dampak emosional tuh kan tiba-tiba kayak kalau aku bikin cerita kayak Rizky dan Raka tadi, Oh aku ya? akan buat si Luka itu nggak masuk PTN gitu, Oke. gagal masuk PTN, tapi misalnya dia kok tetap lanjut di perguruan tinggi gitu, tapi dia sudah belajar dari apa kestrugglean dia selama ini gitu. Nggak Hmm. membuat si tokoh utama itu uh, mendapatkan di dalam hidup kan gitu ya serunya ya. Karena beberapa hal nih serunya adalah waktu Tuhan itu nggak sama sama waktu kita. Serunya adalah dalam hidup apa yang kita inginkan itu tidak serta-merta kita dapatkan kayak gitu. Nah, Oh, itu juga kan yang bisa kita pelajari dari novel. Nggak semua yang diinginkan oleh tokoh utamanya, tunggu dulu, kamu nggak dapat ini loh, tapi kamu sudah belajar dari proses konflik-konflik kamu selama ini gitu. oh. Ada lagi yang mau disampaikan nih? Mungkin saya mau Aku tanya. Ada aku lagi? sih sejauh itu sih Rafael, kalau Oke. pertanyaannya tentang slide sebelum terakhir ini. Oke, terima kasih. Dan Sama. saya izin bertanya kepada panitia, boleh? Ya, silakan. Saya tadi di awal-awal sempat mendengar perihal sosialisasi di hari besok. Itu maksudnya apa ya? Kita datang langsung atau gimana itu? Oke, nah mumpung ada yang bertanya tentang sosialisasi untuk lomba menulis, saya informasikan juga ya sekalian di sini. Besok ada acara sosialisasi lomba menulis di jam setengah 2 siang. Nah, untuk teknis kegiatan lomba menulisnya itu akan disampaikan besok melalui Zoom meeting. Tuh. Oh, jadi nggak ke suatu lokasi yang langsung gitu? Oh tidak, melalui Zoom meeting. Oh, Untuk oke. meeting ID dan passwordnya silakan untuk cek di Instagram kita di perpusjkt_pusat. Oh, jadi untuk meminta ini kita ke PC-nya itu ya, IG Petojo Encek ya? Ya, Peto Jencek, ya betul. Nah, di feed-nya ada meeting ID dan passwordnya untuk sosialisasi lomba menulis. Itu. Oke, Oh, ketentuan-ketentuannya nanti akan dijelaskan kembali di sosialisasinya besok setengah 2 ya. oke. Siap. Nah, sekian Oke, dari saya. Terima kasih. sama-sama. Baik. Ada yang bertanya kembali atau mengingatkan Bapak Ibu dan teman-teman semua, jangan lupa mengisi daftar hadir. Linknya sudah ada pada kolom chat. Dan pastikan juga kembali namanya, emailnya juga sudah sesuai karena kami akan mengirimkan link sertifikat melalui email-email. Oke, terima kasih. Baik, sudah tidak ada yang ditanyakan. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang sudah membagi ilmu dan pengetahuannya kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah bersemangat mengikuti kegiatan pelatihan menulis kategori SMA, SMK, dan MA tingkat kota administrasi kota pusat. Semoga pelatihan menulis ini bermanfaat bagi untuk semua. Oke, demikian acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, juga tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika apabila salah-salah kata selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.